Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep zakat dalam Islam. Kita lanjutkan dulu. Jadi pertama kita akan bahas tentang perintah dalil adanya kewajiban berzakat, ya. Yang di dasarnya ini aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Saya kira ini ayat yang sangat populer sekali, tentang kewajiban berzakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah 43. Nah, ini kemudian ini terkait dengan motivasi agar kita bisa berzakat. Jadi mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Umpama orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 cabang pohon, dan tiap cabang itu ada 1000 biji. Kemudian dari 1000 biji itu bisa ditanam lagi, bertambah dan seterusnya. Artinya bahwa zakat yang kita berikan itu tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta kita, bahkan bisa terus akan bertambah. Nah, berikutnya, jadi ini juga bagaimana kita bisa berzakat, ya ini. Pertama, ini hanya panjang hadisnya ini. Ya, hadis tentang ketika Rasulullah memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk datang ke sebuah daerah, kemudian untuk memungut zakat. Kemudian Rasulullah yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah adalah mentauhidkan Allah. Setelah itu adalah ada kewajiban sholat, kemudian ada kewajiban zakat yang ketiga. Jadi urutan ketika kita ingin mensosialisasikan zakat, memasyarakatkan zakat di tengah masyarakat, maka pertama mereka harus tauhidkan dulu, tanamkan keimanan dalam diri mereka. Kemudian yang kedua baru ada kewajiban mereka untuk kewajiban sholat. Setelah mereka sholat baru kemudian zakat. Sulit berzakat ketika tidak sholat, sulit berzakat ketika tidak mentauhidkan Allah. Jadi yang paling penting adalah tadi tauhidnya, kemudian sholatnya, baru kemudian orang dengan melaksanakan sholat maka dia akan tergugah untuk bisa melaksanakan zakat. Nah, ini motivasi berikutnya, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Jadi kalau kita ingin bermanfaat, ya menjadi baik adalah kita harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Ya, ada pepatah yang mengatakan begini, kalau untuk jadi baik itu gampang, cukup diam. Tapi kalau untuk bermanfaat itu harus ada kata-kata aktif. Ya, manfaat itu artinya itu aktif, harus ada kata aktif. Apa yang ada yang harus kita lakukan kepada orang lain. Itu namanya anfa, bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi dari sini maka sebenarnya inilah nanti yang membedakan, salah satu hal yang membedakan antara konsep ekonomi Islam dengan yang lainnya. Bahwa dalam Islam itu kepemilikan tetap diakui, tapi tidak boleh melupakan kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain. Ya. Nah, wujud dari kepedulian itu adalah kita diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan zakat, membayar zakat. Nah, di samping itu juga ada sedekah pada pertemuan berikutnya kita bahas. Jadi itu adalah bentuk zakat adalah salah satu bentuk kepedulian kita, dan itu adalah menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam dalam membangun ekonomi masyarakat. Ya, instrumen Islam dalam membangun ekonomi masyarakat Islam. Jadi melalui zakat. Dan sekarang memang
lagi digalakkan ya, ketika orang berbicara masalah bank syariah misalnya dengan segala macam problematikanya, dan itu tidak selesai sampai sekarang tentang problematika bank syariah itu, maka ada hal yang sebenarnya sangat potensial yang dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Apa itu? Zakat. Kemudian juga sedekah. Kemudian juga bisa wakaf. Dan ini adalah tanpa ada kontroversi sedikit pun. Ya, itu tentang zakat. Sehingga banyak orang sekarang yang melirik zakat untuk bisa mendorong perekonomian umat Islam terutama. Berikutnya ya kita masuk kepada arti zakat. Arti zakat itu artinya an-nama, berkembang, tumbuh dan semacamnya ya. Pertumbuhan, keberkahan, tambahan, kelebihan, baik atau suci ya. Itu arti zakat secara bahasa. Sehingga arti ini kenapa istilah untuk filantropi membantu sama itu disebut dengan zakat, karena dengan diharapkan dengan adanya zakat itu ekonomi masyarakat makin tumbuh ya. Pemilik harta yang disakati juga akan mendapatkan keberkahan dari harta yang dimiliki. Itu harapannya seperti itu. Kemudian juga menjadi baik. Apa itu? Masyarakat menjadi baik ya. Zakat artinya sholah, baik. Jadi dengan adanya zakat itu menjadi jembatan penghubung gap antara si kaya dan si miskin. Ya. Jadi agar si kaya ini peduli pada si miskin, maka Allah mewajibkan zakat. Nah, agar si miskin ini peduli menghormati orang yang kaya, dia diberi zakat. Karena biasanya begitu. Kalau orang diberi sesuatu itu dia akan menghormati pada pemberinya. Ya. Sehingga ketika itu maka akan ada kebaikan di tengah masyarakat, ada keharmonisan di tengah masyarakat, baik si kaya si miskin itu mereka terjembatani, ada penghubung antara mereka, tidak putus komunikasinya, tidak putus silaturahminya. Itu arti zakat. Nah, dalam zakat ini kita ada mengenal dulu beberapa istilah, ada disebut dengan muzaki, ada mustahik, ada haul, ada nisab. Muzaki itu orang yang berzakat, mustahik itu orang yang menerima zakat, ada haul setahun, ada nisab. Nisab itu adalah batas minimal harta wajib zakat. Selewati. Nah, dalam Islam ini zakat terbagi menjadi dua. Ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal. Ya. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan setiap anak sampai dewasa menjelang hari raya Idul Fitri. Ya. Kalau zakat mal, zakat fitrah itu juga sering disebut dengan zakat badan. Karena wajib pada masing-masing individu. Kewajibannya pada individu. Ya. Nanti beda dengan harta. Zakat harta adalah harta ya, zakat yang kewajibannya itu dibebankan pada harta. Artinya apa? Nanti yang wajib adalah yang memiliki harta. Makanya disebut dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu karena disebut dengan zakat badan, artinya semua orang hidup wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah, semua orang hidup wajib zakat fitrah. Itu zakat abdan, zakat badan. Nah, kita bahas zakat fitrah sedikit. Jadi ini secara singkat tentang zakat fitrah. Karena zakat badan, maka diwajibkan kepada semua umat Islam. Merdeka dan memiliki kelebihan harta. Tidak pandang usia. Tidak pandang usia. Pokoknya dia hidup, dia wajib zakat. Kemudian wajib bagi semua muslim yang hidup di bulan Ramadan dan Syawal. Jadi dua syarat. Jadi karena tadi itu badan dan artinya kehidupan seseorang, maka kehidupan seseorang yang wajib zakat itu ketika dia hidup di Ramadan dan Syawal. Jadi ketika dia hidup hanya di Ramadan tidak wajib zakat, atau dia hanya hidup di Syawal tidak wajib zakat. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian menurut mazhab Syafi'i yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok, yakni satu mud ya 6, jadi ini satu mud itu 6,85 gram. Jadi sekitar 2,5 kg atau bahkan 3 kg.
Jadi yang memang paling aman 3, yang lebih tinggi sebaiknya. Tapi ketika kita bayar 2,5 ya tidak apa-apa. Nah, kemudian menurut Hanafiyah zakat fitrah itu 3,8 kg, jadi lebih besar. Ya. Kita lanjutkan tentang zakat mal. Jadi zakat mal. Nah, zakat mal itu ini kewajibannya di sini ada emas, perak, biji-bijian dan kurma, peternakan, sapi, unta, kambing, hasil tambang, barang dagang, barang-barang temuan. Ini adalah objek zakat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sudah misalnya dia ini dah kewajiban zakatnya. Jadi ini emas, perak yang ini. Ya, jadi dasar-dasarnya ini semua bisa nanti kalian baca sendiri. Berikutnya dalam perkembangannya ada perluasan objek zakat, ya. Sehingga zakat itu luas sekali maknanya, tidak hanya pada beberapa objek zakat yang disebutkan Nabi tadi itu. Jadi bisa lebih pada uang, pada deposito, pertanian secara umum, tidak hanya pada kurma dan gandum, terus hasil tambang, ya, industri peternakan juga bisa masuk, industri perdagangan, industri jasa, barang dan jasa itu juga wajib zakat fitrah. Investasi sudah berharga, properti dan semacamnya itu wajib zakat fitrah. Zakat mal, wajib zakat mal, ya. Penghasilan, profesi, dividen dan semacamnya, hadiah, itu semua ada kewajiban zakat saat ini. Jadi ada perluasan makna zakat. Nah, poinnya adalah di sini. Semua harta atau pekerjaan yang memiliki nilai secara ekonomis wajib zakat. Ya, yang punya nilai dan bisa berkembang secara ekonomis itu wajib zakat. Kita punya pekerjaan dan profesi kita itu bisa menghasilkan uang misalnya, maka itu wajib zakat. Ya, kita punya barang misalnya, kemudian kita investasikan barang itu, maka juga bisa kewajiban zakat. Beli tanah kemudian memang niat investasi itu wajib zakat. Kita buat bangun rumah kemudian diinvestasikan, disewakan dan semacamnya, itu juga nanti ada kewajiban zakat pada semua barang-barang itu. Kenapa? Karena punya nilai ekonomis, ya. Itu intinya. Nah, ini syarat umum pemilik objek zakat. Syarat umum objek zakat pertama, milik penuh. Jadi hartanya itu adalah milik penuh dari orang itu, bukan masih dipinjamkan dan semacamnya, ya. Jadi yang ada ketika itu itulah yang mewajibkan. Kalau sudah dipinjamkan tuh kepemilikan penuhnya berkurang, ada pada dia. Kalau sudah dikembalikan, baru nanti ada kewajiban zakat. Kemudian nama bisa berkembang, ya, bisa berkembang pada harta atau pekerjaan yang bisa berkembang tadi itu. Kemudian ada satu wajib, satu nisab. Di bawah satu nisab itu tidak ada kewajiban zakat. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok, ya, bebas dari hutang, tidak punya hutang, ya. Jadi hutang itu bisa menjadi pencegah seorang adanya kewajiban zakat. Tentu yang dimaksud di sini adalah hutang yang bisa menghabiskan hartanya, ya. Terus berlaku setahun, tapi ini pada beberapa objek, ya. Jadi bisa setahun baru ada kewajiban zakat. Kalau kurang setahun tidak ada kewajiban zakat. Nah, tadi ini nisab namanya, ya, batas minimal. Ya, bagaimana nisabnya? Itu telah ada di hadisnya, ya. Hadis Nabi sudah sangat merinci, memberikan perincian yang sangat detail tentang apa saja barang-barang yang diwajibkan zakat, kemudian berapa nisabnya, kemudian berapa yang harus dikeluarkan. Itu sudah detail sekali. Tapi ini yang dimaksud adalah hadis-hadis objek zakat yang sudah ada di dalam Quran dan dalam hadis, ya, yang sesuai pada masa Nabi itu, bukan yang sudah mengalami perluasan objek zakat tadi itu. Nah, untuk yang, ya, untuk beberapa hal beberapa objek zakat
yang mengalami perluasan makna tadi itu, maka umumnya pakai nisab ini. Ya, patokannya adalah emas. Ya, patokannya adalah emas. Tentang berapa nisabnya mungkin kalian bisa cari sendiri nanti dikaji di bukunya, dicari di hadis-hadisnya berapa nisabnya. Nah, untuk yang tadi saya kembali ke tadi untuk objek-objek zakat yang mengalami perluasan seperti zakat profesi, zakat industri dan semacamnya, maka patokannya adalah nilai emas 91,92 gram. Ada yang mengatakan juga 83 gram. Itu memang beda pendapat. Nah, tapi intinya adalah untuk objek zakat itu maka mereka disamakan dengan emas. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Jadi begitu. Kemudian ada mustahik zakat. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Ini berhak ya, orang yang berhak menerima zakat, bukan orang yang wajib menerima zakat. Tidak ada orang yang wajib menerima zakat. Yang adalah orang yang berhak menerima zakat. Karena berhak artinya dia boleh menggagal, tidak menerima, boleh. Saya tidak mau terima misalnya ada mu'allaf, orang baru masuk Islam, kemudian dia mengatakan saya tidak mau menerima zakat, tidak apa-apa. Itu adalah hak ya. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat, mustahik zakat. Nah, siapa mustahik zakat telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran surah At-Taubah ini. Sesungguhnya zakat itu pada fakir, miskin, amil, mu'allaf ya, budak, orang punya utang, sabilillah, dan ibnu sabil ya. Jadi asnafus samaniyah istilahnya, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi ini tentang definisi atau pengertian orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin. Jadi silakan dibaca. Jadi ada mu'allaf. Nanti kita rinci. Kita lanjutkan. Nah, ini saya pakai teks Arabnya. Al-fuqara, fakir adalah man la malalahu yaqa'u mawqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan kaman yahtaju ila asyarah fala yaqdiru illa ala salasa. Itu illa seharusnya. Orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, sandang, pangan, dan papan, itu fakir. Seperti orang butuh 10 misalnya, tapi dia hanya punya 3. Dia kesehariannya itu butuhnya itu 100 ribu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tapi penghasilan dia itu hanya 10 ribu atau 20 ribu. Itu fakir namanya. Nah, bedanya dengan miskin itu sama, hanya bedanya ini. Ya. Kaman yahtaju ila asyarah masalah fala yajidu ila samania. Orang yang butuh 10 tapi dia hanya batas penghasilan sampai 8 misalnya. Itu namanya miskin. Jadi sama-sama tidak sampai pada kebutuhan hidup layak minimal ya. Tapi bedanya kalau miskin itu dia batas minim, sudah mendekati batas minimal untuk sejahtera ya. Butuhnya 100 kayak tadi itu, kemudian yang penghasilan dia sehari-hari hanya dapat 80 ribu atau 70 ribu atau 60 ribu misalnya, itu disebut dengan miskin ya. Kalau sudah dapat 90 ribu berarti sudah keluar dari garis kemiskinan, sudah tidak miskin lagi namanya ya. Itu pengertian miskin. Kemudian al-amilun, amil itu adalah al-ummal, al-mawzafuna ya. Apa namanya, amil, orang-orang yang bekerja yang diberi tugas ya. Alladzi yasta'inu bihimul imam bijam'i zakah wa tawzi'iha, yang dimintai tolong oleh imam untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat ya. Itu namanya amil. Jadi amil adalah orang yang
yang lembaga resmi atau orang yang resmi mendapatkan surat SK dari imam, dari pemimpin untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, untuk mengelola zakat. Itulah disebut dengan amil. Jadi kalau tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah, itu bukan amil. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kita bahas siapa aja amil untuk dalam konteks Indonesia. Ya. Terus al-mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf adalah al-muslimu hadis wa hadin Islam. Orang muslim yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Itu mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam, kemudian diberikan zakat, harapannya agar Islamnya menjadi kuat. Ya, gitu ya. Itu amil. Itu amil. Itu mu'allaf. Mu'allaf pertama adalah orang muslim yang baru masuk Islam dan Islamnya dan diharapkan agar Islamnya kuat. Atau dia orang muslim yang memiliki pengaruh ya di masyarakatnya. Kemudian diharapkan dengan diberi zakat, orang-orang yang punya pengaruh lain itu juga akan masuk Islam. Ya, jadi itu. Jadi orang Muslim, tokoh masyarakat, kemudian dia punya pengaruh, kemudian diberi zakat agar orang tertarik untuk masuk Islam. Ya. Atau ya orang untuk menyelamatkan orang Islam. Ya. Auhumal muslimuna yaqumuna ala thughur yamhuna muslimina min hajamatil kufar wa syaril bughat. Ya. Atau orang Islam ya kemudian dia mendapat ancaman, terancam eksistensinya oleh orang-orang tidak baik atau orang-orang non muslim yang kalau dia tidak diberi zakat dia akan diberi oleh non muslim itu, akhirnya dia juga akan ikut pada agama non muslim, pindah ke non muslim, akan murtad misalnya. Itu juga disebut dengan mu'allaf ya. Atau ini berikutnya orang kafir ya yang diberi zakat agar dia punya simpati pada Islam, kemudian dia tidak menghalangi dakwah Islamiyah atau tidak mengganggu orang-orang Islam. Itu juga disebut dengan mu'allaf. Jadi arti mu'allaf secara dalam terminologi fikih itu luas sekali ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia sudah disempitkan maknanya. Mu'allaf hanya artinya adalah orang baru masuk Islam. Yaitu itu dalam pengertian bahasa Indonesia. Salah nggak? Tidak salah. Itu sudah sudah masuk dalam KBBI gitu ya. Itu sudah istilah sendiri ya. Nanti beda. Yang dimana fikih punya istilah yang berbeda. Berikutnya al-mukatab sudah saya bahas. Kemudian al-ghorimun, orang-orang yang tidak punya, ya orang yang banyak hutangnya ya. Orang banyak hutangnya juga atau yang pailit ya, itu juga ada kewajiban, ada mereka berhak menerima zakat. Kemudian sabilillah itu adalah seorang tentara yang dia al-mutatawwi'un, yang sukarela untuk berjihad ya, untuk membela umat Islam ya, yang sukarelawan ini. Artinya tentara itu bukan tentara yang dibayar oleh negara. Itulah yang masuk pada kategori sabilillah dalam konteks zakat ini. Ya. Lanjutkan. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah al-musafir yang melakukan perjalanan yang mubah ya. Safar mubah itu bukan tujuan untuk maksiat. Bepergian ke suatu daerah tujuannya untuk silaturahmi, misalnya untuk berdagang dan semacamnya.
untuk bisnis itu namanya musafir, safar mubah, perjalanan yang mubah. Tapi kalau tujuannya untuk merampok, untuk mencuri, untuk berjudi dan semacamnya, itu safar maksiat istilahnya. Bepergian dengan tujuan maksiat. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana. Ini tetap pakai bahasa Arab ya. Kaifatu za'uzaka ala mustahiqiha. Bagaimana zakat itu dibagikan kepada mustahiknya, ya. Ya, pertama bahwa zakat itu harus diberikan, yaitu surah zakat ilaman man yujadu min haulal asnaf fi mahalli zakat. Zakat itu diberikan kepada orang yang ada di tempat zakat itu, tidak boleh diberikan keluar dulu. Jadi amil misalnya dalam melaksanakan fungsi amil, dia harus mendahulukan orang yang ada di wilayahnya. Jangan mendahulukan yang di luar. Kalau di luar sudah terpenuhi, baru kemudian dia keluar, mendistribusikan keluar. Ya. Kalau di Indonesia sudah terpenuhi semua orang-orang miskin itu dengan harta zakat, dibagi-bagi sudah ada, baru silahkan keluar ke Palestina dan semacamnya itu. Ya. Jadi seperti itu ketentuan pertama. Jadi naklu zakat, memindah zakat ke daerah lain itu tidak boleh selama di daerahnya belum terpenuhi semua, belum diberikan semua orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jadi ini, kalau ada semua maka dibagi secara rata, ya. Jadi kalau ada 8 golongan, maka harta zakat itu dibagi seperlapan. Jadi seperlapan buat amil, seperlapan buat fakir, miskin dan seterusnya. Itu seperti itu, pembagiannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada satu, maka yang seperlapan ini akan didistribusikan kepada yang lain, ya. Nah, baru kemudian dibagi rata. Jadi misalnya di zakat, diamil atau di fakir miskin ada berapa orang? Nah, ada 200 orang, maka harta zakat itu dibagi, yang harta zakat untuk fakir itu dibagi 200 itu dengan sama, gitu ya. Jadi seperti itu. Berikutnya, ya, itu sebaiknya begitu, ya, sebaiknya seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan boleh dibedakan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Oh, fakir yang sana sangat butuh sekali karena penghasilannya cuma 10.000 per hari. Satu fakir satunya 40.000 per hari. Maka kalau sama itu nggak adil. Maka fakir yang dapat 10.000 itu lebih dibesarkan pembagian zakatnya. Itu juga bisa seperti itu. Ya. Ya. Saya lanjut dulu. Udah ini. Nah, kita masuk ke sini ke manajemen zakat di Indonesia. Ini beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Saya lewati. Nah, kita masuk ke sini. Siapa amil dalam konteks Indonesia? Dalam konteks Indonesia, amil itu disebut dengan organisasi pengelola zakat, OPS, ya. OPS itu ada 3 di Indonesia. Jadi yang dikatakan amil dalam konteks Indonesia itu ada 3. Ada disebut Badan Amil Zakat, BAS, Basnas itu tingkat pusat, Basda tingkat daerah. Kemudian ada LAS, Lembaga Amil Zakat, ada UPZ, itu yang ketiga. Bedanya dan tanda ketiga ini adalah bahwa ketika BAS itu adalah lembaga resmi yang dibentuk sendiri oleh pemerintah. Jadi dia di bawah pemerintah, yang menentukan pemerintah, ya. Ketua dan semacam manajemennya semua dituju oleh pemerintah. Itu BAS, ya. Kalau BAS berarti tingkat pusat, ya, bisa presiden dan seterusnya. Itu kalau tingkat daerah juga gubernur. Ya. Kalau provinsi, kalau tingkat kabupaten ya
bupati yang menunjuk ketuanya itu atau pengurusnya itu. Nah, kemudian berikutnya adalah LAS. Kalau LAS itu adalah lembaga amil zakat, itu yang dibentuk oleh swasta, lembaga-lembaga non pemerintah. Syaratnya harus berbentuk yayasan, ya, bentuk yayasan dan bukan yayasan masjid. Di antara syaratnya itu LAS, jadi lembaga amil zakat. Ini swasta. Berikutnya adalah UPZ. Nah, UPZ ini adalah, jadi kembali ke LAS tadi, LAS itu setelah yayasan itu membentuk sebuah perkeinginan membentuk sebuah LAS, maka dia harus mengurus perizinan, ya, mengurus perizinan baik tingkat daerah sampai pusat, itu juga mereka urus semuanya itu. Dan perizinannya itu sesuai dengan skala LAS-nya itu. Ada LAS skala nasional, ada LAS secara regional di tingkat provinsi, ada LAS secara skala lokal, jadi di tingkat kabupaten. Itu masing-masing ada prosedur tersendiri tentang pengelolaannya itu. Tapi intinya adalah semua harus berizin, harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi LAS pun harus izin ke pemerintah dan dia kemudian mendapatkan izin, barulah berhak untuk disebut sebagai amil zakat. Jadi ada LAS tingkat nasional, itu ada rumah zakat, yatim mandiri dan semacamnya, itu adalah LAS tingkat nasional. Ada LAS tingkat provinsi, ya. Masing-masing daerah beda-beda ya. Kalau Jawa Timur tuh jadi SF, itu adalah LAS tingkat provinsi, ya. Kalau LAS tingkat kabupaten, kalau di Jember misalnya ada Aska Al-Baitul Amin, ada saya lupa satunya. Jadi ada itu ada Rizki itu Rizki adalah LAS tingkat kabupaten untuk di Jember. Nah, itu LAS. Nah, berikutnya adalah UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, ini adalah beda dengan LAS dan BAS. Ini adalah yang izinnya pemerintah langsung. Tapi kalau ini adalah izinnya diterbitkan oleh BAS atau LAS. Jadi ini adalah di bawah BAS atau LAS. Itu UPZ namanya, unit pengumpul zakat. Jadi BAS itu berhak membuat anak perusahaan, istilah perusahaannya, berhak membentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Biasanya UPZ-nya BAS itu ada di lembaga-lembaga pemerintahan, ya, itu UPZ-nya. Di kampus kita di UNED misalnya ada UPZ zakat, UPZ-nya BAS Jember, itu UPZ, ya. Atau ada di masjid-masjid itu juga menjadi UPZ-nya LAS, ya. Kemudian juga ada kalau UPZ-nya LAS itu hampir sama seperti ada di masjid, ada di sebuah daerah atau di perusahaan-perusahaan swasta, itu bisa berafiliasi pada UPZ pada LAS, walaupun juga dia juga bisa pada BAS. Tapi kalau yang negeri, ya, instansi negeri pasti ke LAS, apa namanya itu, izinnya itu. Jadi itu tentang LPS, Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Saya kira seperti itu. Saya kira saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.